Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengerjakan LKS dari ITNSA atau IT Network System Administration Kota Bandung 2024. Pertama-tama kita lihat dulu topologinya. Di sini ada PC server yang port satunya ini langsung tersambung ke internet. Di dalam PC server bisa kalian lihat ada virtual router, virtual server, dan virtual client. Yang tentu saja seperti namanya virtual yang berarti tidak berbentuk fisik. Nah, untuk internet ini langsung di-bridge ke Ether 1 di virtual router agar dia dapat internet. Ether 2-nya untuk router fisik dan Ether 3-nya ini untuk virtual server dan virtual client. Nah, port kedua dari PC server ini nanti kita sambungkan ke router fisik. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, virtual router ini masih mirip dengan router basic. Juga adalah soal untuk server kita nanti, kalau lalu ada konfigurasi DNS dengan bin 9, yang dimana kita nanti akan buat subdomain. Tapi dikarenakan di soal itu 50 subdomain, untuk mempercepat video kali ini, kita akan coba hanya dengan 5 subdomain. Lanjut ke konfigurasi. Pertama, kita masukkan dulu virtual routernya ke VMware. Kita jalankan virtual routernya. Di sini kita login menggunakan admin dan passwordnya kosong. Pertama, kita ubah dulu identity dari virtual router kita. Setelah itu kita ubah nama setiap header. Nah, di sini saya lupa untuk menambahkan header 2 dan 3. Jadi kita tambahkan dulu untuk header 2 dan 3. Caranya itu kita ke setting di mikrotiknya. Setelah itu add network adapter lagi. Kita ubah header pertama menjadi bridge, header kedua dan 3 menjadi host only. Setelah itu kita lanjut. Nah, di sini sudah bisa. Header 2 untuk router dan header 3 untuk client. Setelah itu kita masukkan IP address untuk header 1, 2, dan 3. Header 1 seperti soal kita masukkan IP internet. Untuk header 2 kita masukkan IP yang ada di soal, yaitu 10.30.31.1/30. Untuk header 3 yaitu 10.11.12.1/29. Selanjutnya kita tambahkan gateway-nya. Setelah itu kita tambahkan IP DNS server 8.8.8.8, lalu ditambahkan dengan IP server kalian ya, yang 10.11.12.2, tapi bukan titik 1 tapi titik 2. Setelah itu kita masukkan IP firewall, NAT, add action masquerade, dan selanjutnya. Untuk mendapatkan internet. Kita tes ping di sini ke 8.8.8.8. Apakah sudah dapat internet? Sudah ternyata.
Kita coba ping yang lain. Oke, sudah bisa. Di sini kita coba trace root. Dan ini adalah rutenya. Setelah selesai di mikrotik, kita tambahkan Debian 12. Di sini klik order, ubah nama Debian-nya. Kita maksimum disknya itu 20 GB. Prosesornya itu 2. Lalu kita ubah ke bridge. Jangan lupa kita tambahkan USB controller. Setelah itu kita juga tambahkan untuk Windows 10. Kenapa? Karena Windows 10 ini loadingnya paling lama, makanya kita sekaliguskan. Di sini kita klik install. Inggris, Indonesia. Di sini kita masukkan hostname-nya yaitu server strip itnsa strip x, atau kita masukkan tkj saja. Untuk domainnya itu lks strip itnsa strip bdg.co.id. Kita masukkan username, full password, dan lainnya. Kita pilih yang paling atas. Lanjut. Kita pilih all files. Kita klik yes. Sekarang kita tunggu lagi. Di sini kita bintangi yang paling bawahnya saja. Lalu shift, lalu continue. Di sini kita klik yes. Lalu pilih yang paling bawah. Klik continue. Di sini kita login, lalu su spasi strip. Kita masuk ke nano/etc/network/interface, lalu ubah DHCP menjadi static. Dan kita tambahkan IP address kita 10.11.12.2, jangan lupa netmasknya, juga gateway-nya. Jangan lupa kita save, yaitu Ctrl X, Y, dan Enter. Setelah itu kita restart, kita ping 8.8.8. Kita install bin 9-nya dengan komen apt install bin 9. Di sini kita on-kan DVD-nya dulu.
Sudah bisa. Kita komen sistemctl status bin 9. Sudah enable. Kita copy name.conf.local, lalu kita tambahkan .out saja agar ke backup filenya. Kita masuk ke name.conf.local. Di sini kalian bisa ikuti saja apa yang saya ketikkan. Di sini kita copy db.local, kita ubah namanya menjadi db.lks/itnsa. Maaf, strip itnsa. Setelah itu kita masuk ke db.local. Maaf, rootnya masuk ke db.lks/strip itnsa. Di dalam sini kita ubah tulisan localhostnya itu menjadi lks itnsa bdg.co.id atau nama domain kita. Setelah itu kita ubah IP address-nya menjadi IP address kita. Kita ubah yang di kiri itu menjadi www, dan yang bawahnya itu menjadi untuk subdomain kita, yaitu web 01, web 02 hingga web 05. Jangan lupa untuk kita save. Kita copy db.255 menjadi db.2.12. Setelah itu kita masuk ke db.2.12 menggunakan komen nano. Seperti tadi, di sini kita replace localhost-nya menjadi nama domain kita, yaitu lks-itnsa-bdg.co.id. Setelah itu kita tulis lagi di bawahnya. Kita copy dan kita tambahkan di depannya ini web 01, web 02 hingga web 05 sebagai subdomain kita. Di sini kita masuk ke /etc/resolve.conf. Setelah itu kita ubah IP address-nya. Kita sisakan name server dan IP address saja.
Setelah itu kita restart networking. Ini juga bin 9. Kita komen ns lookup lks strip itnsa strip bdg.co.id. Kita juga lihat yang untuk web 01-nya apakah sudah bisa. Kita ubah IP address-nya. Web 02 seperti soal, sekarang kita akan install Apache dengan komen apt install Apache. Teman-teman bisa ikutin aja komen yang apa yang ada di video. Ini untuk HTML atau tulisan yang nanti bakal muncul di web. Sekarang kita masuk Windows. Kita masuk di setting. Setelah itu kita ubah network adapternya menjadi PMNet1 host only. Kita masuk ke network internet setting. Di sini kita mencoba untuk Windows yang di VMware ini menjadi ada internetnya. Kita masukkan IP-nya, netmask-nya, dan gateway-nya. Default gateway, lalu DNS-nya. Dan yang ini adalah IP address yang ada di PC server kita. Oke, sudah tersambung oleh internet. Kita masuk saja ke Microsoft Edge. Ini adalah pengetesan apakah web kita sudah berjalan apa tidak. Kita search lks/itnsa/pdg.co.id. Oke, agak lama ya, maaf. Kita ulangi coba. Oke, ternyata IP sudah ada. Kita lanjut saja untuk buat subdomainnya.
Di sini kita copy file yang tadi menjadi web01.lks itnsa.strip.bdg.co.id. Kita ubah server name-nya. Dan kita tambahkan web 01 saja di situ. Jangan lupa untuk di-save. Selanjutnya kita komen mkdir web 01 untuk mengaktifkan web kita. Selanjutnya kita lakukan cara yang sama seperti tadi, HTML untuk subdomain kita yaitu web 01 hingga web 05. Setelah itu kita komen A2 Insight untuk web 01. Setelah itu kita komen systemctl reload Apache 2 agar Apache 2 ini kita keribut. Selanjutnya kita lakukan aja cara yang sama untuk subdomain web 01 hingga web 05. Mungkin agar videonya tidak terlalu panjang, akan saya cut saja. Oke teman-teman, di sini udah sampai web 05. Setelah itu kita masuk ke etc apache sites available. Lalu kita A2 insight dari web 01 hingga web 05 agar sekaligus, dan setelah itu kita restart atau reboot Apache 2-nya. Di sini adalah sesi pengetesan. Kita coba lihat di Windows apakah sudah berhasil dari web 01.
Oke, ternyata sudah berhasil ya, teman-teman. Setelah pengetesan, selanjutnya kita masuk ke routernya lagi untuk install OpenSSH server dengan komen apt install OpenSSH strip server. Di sini kita masuk ke /etc/ssh/sshd strip config, bukan conf. Kita hilangkan pagar yang di sebelah port ini. Kita ubah portnya menjadi 2233. Kita hilangkan juga pagar yang ada di bawah ini. Agar permit loginnya ini menjadi tidak ada. Atau kita ubah menjadi no. Setelah itu kita restart lagi sistem CTL restart SSH. Setelah itu kita lihat status SSH-nya sudah enable. Setelah itu kita masuk ke aplikasi yang namanya putih.exe. Kita masukkan hostname-nya atau IP address-nya dan juga port yang tadi kita tambahkan. Itu 2233. Dan ini sudah berhasil. Kita bisa memonitoring dari PC yang lain. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf karena segala kekurangan yang ada. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.